Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, salah satu cara supaya seorang hamba bisa melakukan ketaatan dan ikhlas, maka tidak bisa tidak dia harus menjaga istiqomah. Karena istiqomah ini adalah perkara yang paling penting setelah takwa. Betapa banyak orang-orang yang pada saat awal muda dia baik-baik saja, ketika di pesantren, ketika di kampus, ketika dia belum diuji dengan ujian-ujian berat, dia baik-baik saja. Pada saat ketika dia menempati kehidupan yang semestinya, dia menjalani kehidupan yang penuh lika-liku, maka di sana ujian-ujian menerpanya. Maka tidak sedikit orang yang menggadaikan agamanya. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang berlomba-lomba menjual agamanya dengan thamanan qalilan, ya, dengan harga yang sedikit. Ya, biasanya dilakukan orang-orang yang pintar, yang bergelar ulama atau habib, habaib, kiai, ustadz, mubaligh. Mereka berlomba-lomba untuk menjual agama. Mereka tahu bahwa itu salah, tapi dia lakukan demi dunia yang sedikit. Ada kalanya mereka tidak tahu karena kebodohan mereka. Maka perkara yang paling penting adalah kita menjaga agama kita supaya tidak tergadaikan dengan dunia yang sangat-sangat murah ini. Salah satunya adalah kita bermuhasabati nufusi fima salafa fil a'mali wa fima yastaqbilu minha, yakni muhasabati nufus. Jadi muhasabah jiwa, introspeksi atas diri kita sendiri. Fima salaf fil a'mali wa fima yastaqbilu minha, yakni dalam aktivitas perkara-perkara yang telah lewat, yang telah lalu, dan juga perkara-perkara yang akan datang. Kalau kita sering mendengar namanya muhasabah atau introspeksi, itu sering dikaitkan dengan perkara-perkara yang telah lewat. Itu sering kita dengar. Sejatinya muhasabah ini bukanlah perkara-perkara yang telah lewat saja. Meskipun itu harus, namanya evaluasi, introspeksi, ya. Jadi muhasabati nufus, ya, introspeksi diri, maka kesalahan-kesalahan yang ada saat ini adalah muhasabah masalah. Bukan itu saja, tetapi yastaqbilu minha, yakni perkara-perkara yang akan datang. Wa amal muhasabatu fil madhi, maka perkara-perkara yang telah lewat, maka itu harus dikaitkan dengan takwa, ya. Yakni dia harus introspeksi seluruh anggota badan tubuh apakah telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak, termasuk hati. Jadi hati ini harus dikoreksi setiap saat, ya. Introspeksi ini bisa harian, ya. Jadi harus harian. Bisa itu artinya harus, bukan pilihan, ya. Jadi bisa setelah sholat, ya, setelah zikir, maka harus introspeksi. Nah, inilah yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Beliau selalu introspeksi setiap malam, setiap saat, bahkan mungkin sehari bisa 5 kali lebih, ya. Karena itu perkara yang harus, ya. Maka di sini al-muta'alliqati, ya, fi taqwa al-muta'alliqati bil qalbi, ya, yang berkaitan dengan hati, wal jawarih, ya, dengan anggota badan, ya, atau fisik. Jadi fisiknya tadi itu apakah dia mencelakai orang lain ataukah berbuat zalim, ya,
dengan tetangga, dengan teman sekantor, ataupun dengan orang yang tidak dikenal, ya. Maka kalau dia selamat daripada bil qalbi wal jawarih, dan hatinya itu bisa dikontrol, tidak gampang marah, tidak gampang riak, tidak gampang ujub, tidak gampang sombong, tidak gampang iri terhadap dunia, tidak gampang membuat masalah, kemudian anggota badan tubuh itu selalu dikontrol, maka itu semua fal yahmadillaha subhanahu wa ta'ala ala dalika, maka dia harus memuji, ya. Saudara sekalian, di zaman akhir ini Masya Allah, ya, jadi sekarang ini orang begitu mudah marah, begitu mudah mencaci maki. Coba yang akhir-akhir ini, saya tidak mau menyebutkan namanya, anggap aja lah dia itu orang-orang yang mencari duit, ya, dengan menggunakan sesuatu yang berbeda supaya followernya banyak, supaya dia itu memantik masalah, ya, supaya umat marah, ya. Ini bahkan sistematisnya luar biasa, ya. Maka orang-orang ini sebenarnya dia mencari duit, oleh Allah dikasih, barangkali dia dikasih, tetapi oleh Allah dihinakan, ya. Dia dihinakan itu artinya dia tidak punya rasa malu lagi. Dia sejatinya harusnya malu, tapi dia sudah tidak punya rasa malu. Jadi kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan mengatakan salah tapi dianggap benar, atau bukan dianggap, bahkan dia memang sengaja, ya. Sengaja karena tujuannya mencari duit, ya. Jadi kalau dianggap benar ini bisa mungkin dia tidak tahu, tetapi dia mungkin tahu tetapi memang sengaja, ya. Setan. Nah, makanya pentingnya di sini introspeksi itu tidak sekedar al-jawarih atau anggota fisik, tetapi hati. Karena sesungguhnya introspeksi di sini dikatakan bahwa al-batin, ya. Jadi batin itu penting juga, sama pentingnya dengan al-jawarih. Jadi al-muta'alliqatu bil qalbi, ya, itu meliputi syarat-syarat wa auqatihi, dan waktu-waktunya dan sebab-sebabnya. Maka dia harus tahu, ya. Ini orang yang Masya Allah sedikit sekali orang yang introspeksi terhadap hati, ya. Jadi orang sekarang itu banyak yang ibadahnya hanya al-jawarih, hanya fisik, sholatnya gerakannya fisik, ya. Itu penting, tapi lebih penting lagi atau sama-sama pentingnya adalah batin, mengolah batin, ya. Batin ini supaya tidak gampang marah, supaya tidak gampang menjual agama, supaya tidak gampang kecewa, ya. Kalau bahasa sekarang itu adalah mudi, ya. Jadi gampang-gampang mudi, ya. Karena ini godaannya berat. Kalau badan ini mungkin kita bisa melihat langsung, tetapi hati ini sering lalai, ya. Lebih-lebih sekarang gadget luar biasa menjadikan kita atau kebanyakan orang tidak bisa sholat khusyuk, ya. Tidak bisa melihat batin kita, ya. Apakah sholat saya itu diterima atau tidak, itu nggak bisa melihat. Coba bayangkan, ya memang dia gugur kewajiban, ya, itu yang sholat, yang nggak sholat gimana? Masya Allah. Jadi kalau kita bicara ini itu sedih. Jadi kita harus kembali kepada zamannya sahabat, zamannya Rasulullah, bahwa Umar ibn Khattab itu terkenal dengan muhasabah linnufus, ya. Jadi muhasabah diri. Beliau melihat apakah beliau itu mendolimi orang. Setelah kalau dia ingat, maka orang itu harus dicari dan dimintakan ampun, ya. Itu secepat mungkin karena beliau takut, ya. Coba orang-orang sekarang, pemimpin sekarang itu Masya Allah, dia tahu dolim tapi dia mencari alibi, mencari alasan, ya. Namanya juga alasan. Anak kecil aja pinter cari alasan. Kamu kenapa nggak masuk sekolah? Oh saya ada ini, ada itu. Anak kecil, lebih-lebih orang gede, lebih-lebih pemimpin negara, 1001 alasannya, ya. Kalau rakyat kecil aja punya banyak alasan, kalau orang gede lebih banyak alasan lagi, ya. Maka disinilah pentingnya kita itu jadi tazkiyatun nafs atau limuhasabati nufus, karena kita pengen menjadi orang-orang yang sedikit, orang-orang yang selalu taubat, ya. Contoh, banyak orang yang ketika dapat duit itu kan senang, ya.
Semua orang lah ya, semua orang ketika dapat duit senang. Tetapi ada orang yang dapat duit itu sedih. Loh kok bisa? Iya, para sahabat itu ketika dapat dunia dengan mudah, mereka malah menangis. Takut jangan-jangan kemudahan yang dia peroleh dalam bentuk dunia itu bagian dari akhirat diberikan di dunia, dan mereka itu takut bagian itu kehilangan. Besok dia kiamat dia berkurang. Itu yang membuat para sahabat itu sedih. Nah, ini justru kebalikan sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya. Bahkan ini dibuat sistematis, ya. Inilah akhir zaman. Jadi kalau kita bisa mempertahankan diri kita sendiri untuk amal kebajikan, maka Rasul menyampaikan, ya, kalau kita bisa memegang Islam dengan teguh, itu pahalanya 60 kali pahala sahabat Rasulullah. Masya Allah, ya. Makanya pentingnya kita membahas tentang tazkiyatun nafas, ya. Ini karena memang nafsu itu kecondongannya atau kecenderungannya itu adalah yang enak-enak saja, ya, nafsu, ya. Jadi enak-enak, hura-hura, makan yang nyaman-nyaman, ya. Kalau perlu, ya, makan yang mahal-mahal, beli baju yang mahal-mahal, beli motor yang mahal, beli mobil yang mahal. Coba kalau misalnya seseorang, ya, ini fakta, ya, kalau dia itu misalnya mobilnya itu taruhlah tahun 2000 gitu, ya, tapi dia punya duit banyak, maka kecenderungannya akan dijual beli lagi. Itu kecenderungan semua manusia begitu. Makanya orang yang paling sedih adalah orang yang memiliki kekayaan yang tidak jelas halal haramnya. Dan ini rata-rata menimpa pada penguasa dan pengusaha. Camkan baik-baik. Ini menimpa pada penguasa dan pengusaha. Kenapa demikian? Karena penguasa itu kecenderungannya berbuat dolim. Kenapa kok begitu? Ya karena dia didukung oleh instrumen negara. Itu kisah itu dari zaman Fir'aun, dari zaman Namrud, ribuan tahun yang lalu, 15.000 tahun yang lalu lebih, sampai nanti yaumul qiyamah. Karena orang itu ketika punya instrumen negara, punya kekuasaan, itu cenderung berbuat dolim. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena dia punya nafsu, ya. Tadinya waktu jadi tukang penjual ketoprak, dia mobilnya biasa, rumahnya biasa. Begitu jadi presiden, jadi menteri, semua dirubah. Apa kata dunia kalau jadi menteri, rumahnya biasa-biasa? Apa kata tetangga, jadi pejabat, mobilnya nggak keren, jasnya nggak keren? Perkara halal, perkara haram, itu urusan akhirat. Memang itulah orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Jadi orang sudah nggak peduli, dan itu menimpa semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, bagi mereka yang hendak bertaubat atau membersihkan jiwa, ya, maka harus mengolah batinnya, mengekang nafsunya, mendorong keburukan untuk dibuang jauh-jauh. Salah satunya adalah memikirkan bagaimana rezeki yang dia peroleh itu sejauh mungkin dibuang subhat, ya. Jadi kalau ada subhat itu dibuang, lebih-lebih haram, ya. Karena orang itu kalau makan dari rezeki yang haram, dia akan mendapatkan 4 siksaan. Yang pertama, hidupnya akan menderita. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari syariat Allah, dari aturan-aturan Allah, fa inna lahu, maka baginya, ya, itu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak berkah. Dan ini kita lihat, ya, hidupnya penuh dengan kekacauan, ya. Jadi orang-orang yang kaya, yang hidupnya tidak berkah, hasil dari korupsi rakyat, manipulasi, ini rata-rata penguasa dan pengusaha. Coba kalau kita lihat anggota dewan itu rata-rata pengusaha. Coba hidupnya, gaji dari anggota dewan udah berapa, kemudian korupsinya berapa dia, habis itu tidak menggunakan atau kewajiban-kewajibannya tidak dipenuhi, ya, Masya Allah, ya. Termasuk penguasa. Kenapa penguasa kok seperti itu? Ya rumusannya jelas. Rasul menyampaikan 1400 tahun yang lalu bahwa manusia
andai kata dia memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, maka dia tidak akan puas sampai dia memiliki yang kedua dan seterusnya. Dan baru puas kalau sudah mati. Itu emas sebesar gunung Uhud itu artinya kiasan, simbol. Ya, emas sebesar tempe saja itu mahalnya luar biasa. Tempe itu kalau kita beli 5.000 6.000 kan dalam bentuk emas kan dijual bisa ratusan juta. Nah ini sebesar gunung Uhud ya. Itu kaya raya, pasti dia akan minta lagi yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, seterusnya. Itu nafsu ya. Karena orang-orang yang nggak punya agama atau menggadaikan agamanya dengan dunia itu, mereka itu tidak diajari sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Jadi kalau orang sifat qanaah itu dimiliki, maka Allah kasih yang namanya kebahagiaan. Maka orang-orang yang penguasa dan yang pengusaha yang jahat tadi, yang rakus tadi, maka Allah kasih siksaan yang kedua ya. Jadi setelah ma'isyatan dongka, hidupnya sempit, penuh dengan masalah, penuh dengan hiruk pikuk, keluarganya panas, anaknya panas, tetangganya panas, pokoknya panas. Cuman mereka nggak cerita ke kita. Kalau saya udah tahu dari dulu masalahnya, saya tahu rumusannya, dan orang juga curhat ke kita. Makanya saya cerita seperti ini. Yang kedua adalah ketika dia meninggal dunia dalam kondisi yang menakutkan, dia menjerit, ya Allah kembalikan aku. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yakin. Nah itu. Maka ketika dia hatta zurtumul maqabir, ketika dia masuk kuburan, dia menjerit-jerit ya, seperti binatang yang disembelih itu. Jadi gambaran orang-orang koruptor, penguasa dolim, penguasa yang pengusaha tadi, penguasa yang rakus, pejabat-pejabat yang rakus, anggota dewan yang rakus ya, orang-orang yang rakus mendolimi saudaranya, maka dia akan menjerit-jerit seperti jeritanya binatang yang disembelih. Makanya Allah dengan penuh kasih sayangnya itu menutup tabir ini bagi manusia supaya manusia tidak pingsan. Kalau manusia bisa melihat jeritan tangisan dari mayit yang durjana tadi, maka manusia akan pingsan. Yang ketiga, maka Allah jadikan dia itu besok itu di yaumul kiamah itu zongkah, akma. Kalau di dunia zongkah, maka di akhirat akma, buta. Sampai-sampai dia protes, ya Allah, bukankah aku dulu di dunia itu bisa melihat? Kenapa sekarang aku buta, di akhirat buta? Padahal dia belum pernah ke akhirat dan baru pertama kali itu, kemudian dia buta, dia protes. Maka Allah sampaikan, apakah dulu belum datang ayat-ayat kami dan engkau melupakan, maka hari ini kami lupakan engkau. Jadi barang siapa ya buta di dunia, jadi maksudnya buta itu di dunia itu dia tidak menggunakan ayat-ayat Allah di dalam hidupnya sehari-hari, maka Allah jadikan besok yaumul kiamah itu buta ya. Jadi Masya Allah, ini mengerikan. Dan kemudian siksaan yang berikutnya, yang keempat adalah dia dimasukkan ke neraka. Masya Allah, ini siksaan yang aduh. Makanya orang-orang beriman itu orang yang paling beruntung, dia sabar. Dihina sabar, dihina dia berdakwah, dilecehkan dia tabah, kemudian dia difitnah berdoa, ya Allah, Allahumma afrik alaina sabra, ya Allah limpahkan kami kesabaran ya Allah. Mudah-mudahan kesabaran ini menjadikan kami penghuni surga-Mu ya Allah. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.